menjelaskannya. Tetapi secara umum itu gambaran yang kita capai. Terus demikian juga pendeta, kali ini tidak usah ngundang dari jauh-jauh. Ngundangnya dari Bengkulu saja. Itu pun kalau boleh pendeta yang tidak terkenal. Aneh, Jemaat Victory memang aneh. Kalau orang pengen ngundang pendeta yang sangat terkenal, ini justru yang kalau perlu nggak pernah dilihat orang pendetanya. Tetapi yang integritasnya menjadi berkat. Mungkin khotbahnya sederhana, bahkan agak sedikit pletak-pletok bahasanya, tetapi kalau nilai hidupnya menjadi teladan, itu jauh lebih penting katanya. Karena mereka sampai ngomongin, kalau mau khotbah bagus, sudahlah Bapak Gembala saja katanya. Tapi yang sedang kami cari adalah teladannya yang bagus, nilai-nilai hidupnya yang bagus. Itu yang sedang kami butuhkan. Wah, cocok. Untuk itu saudara yang kekasih, untuk pengkhotbahnya diusahakan dirahasiakan. Hanya Bapak Gembala yang tahu. Tapi pasti disiapkan bentuk kejutan dan semua orang, kecuali saya suami istri. Karena itu pun nanti jadi berdosa kalau saya sama suami istri nggak cerita. Tapi yang lain sebaiknya nggak ada yang tahu, kecuali Bapak Ibu Gembala. Jadi jangan tanya mulai sekarang siapa yang mau khotbah. Om, nggak usah. Pokoknya disiapkan. Pasti menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Iya, ya itu. Sengaja saya semangat pengen menceritakan apa yang akan kita raih, supaya apa yang akan kita kerjakan, sehingga Natal kita udah ada gambaran. Jadi sekali lagi, boleh diharapkan memakai seragam atau nuansa kain batik basure, tetapi jangan menjadi beban. Kalau memang belum cukup dananya, nggak usah. Yang penting nuansa-nuansanya aja. Tapi kalau ada berkat, lebih bagus. Ya, itu harapan dari panitia. Tapi saya memang nambahkan, kalau nggak ada jangan dipaksa ya Pak ya. Iyalah Om katanya. Tapi kalau bisa, itu lebih bagus. Tapi jangan karena itu, karena memang beban sekarang, ekonomi, usaha, dagang, hampir semua. Mungkin dagang yang paling bagus sekarang cuma sembako aja. Yang lainnya mungkin, itu pun sembako karena nggak ada pilihan. Harus tetap beli beras dan sebagainya. Andai kata yang lain boleh dikurangi, mungkin dikurangi. Tetapi tidak bisa. Baik, itu gambaran yang sengaja perlu diceritakan oleh kita sehingga menjadi visi kita. Baik, kita akan lanjutkan. Oke. Mestinya berdasarkan waktu hari ini habis, tapi nggak habis juga, butuh tambah sekali lagi untuk closingnya dalam khotbah serial Filipi ini. Mari kita buka bersama di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Saya butuh bantuannya. Kali ini siapa yang belum bertugas? Pak Manik kayaknya, Pak Manik. Agak ngelihat sedikit Pak. Geser sedikit Pak, supaya kelihatan Bapak di mana apa tidak. Takutnya di dalam roh Bapak. Filipi pasal 4 ayat yang 8 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9 firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Baik, Tuhan berkati. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini dalam ayat yang pertama ada kata yang sangat luar biasa, yaitu memakai kata jadi. Jadi di sini adalah sebuah penjelasan kesimpulan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Dari ayat-ayat sebelumnya khususnya 2 bulan ini. Lalu Paulus membuat kesimpulan jadi kurang lebih Paulus sudah ngomong banyak, udah penjelasan banyak, lalu membuat kesimpulan.
penegasan. Jadi akhirnya, jadi rupa-rupanya membuat kesimpulan, kurang lebih demikian. Lalu saudara yang kekasih, jadi akhirnya artinya dia sedang finalisasi untuk kesimpulan dari pemikiran yang selama ini dia sampaikan kepada umat-umat Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang dijelaskan kemarin kurang lebih khotbah selama 2 bulan ini adalah intinya. Nasihat, terus jemaat Filipi harus bersuka cita, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini pikiran-pikirannya yang Paulus sampaikan. Lalu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dia membuat kesimpulan-kesimpulan itu secara umum ada 2 yang ditekankan oleh Paulus. Yaitu memakai kata pikirkan atau pemikiran-pemikiran yang ada di dalam Kristus Yesus. Coba lihat ayat yang ke-8 bagian yang terakhir. Pikirkanlah semuanya itu. Artinya setelah Paulus ngomong, akhirnya semuanya pikirkanlah itu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kata pikirkan itu, saudara yang kekasih, memakai kata, memakai kita logisomai. Bukan somai, logisomai. Logisomai sesuatu yang saudara yang kekasih bukan sekedar pikiran, tetapi rupanya sesuatu yang diyakini, suatu yang pemikiran atau berhitung, atau dipikirkan, atau memperhitungkan, atau mempertimbangkan, atau memikirkan, yakin. Itu logisomai. Artinya saudara yang kekasih bukan sekedar memikirkan dalam artian kayak orang sedang marangan-angan. Enggak. Sebab kalau orang marangan-angan begitu terlintas begitu saja ya sudah. Rupanya yang dimaksud dipikirkan ini adalah sesuatu yang dipertimbangkan, sesuatu yang direnungkan, sesuatu yang dihayati siang dan malam. Jadi bukan sekedar begitu saja. Sebab kalau cuma pikirkan begitu saja, itu terlintas gitu saja. Tetapi ini perlu dipertimbangkan. Ajaran-ajaran Paulus yang selama ini diajarkan tadi, pasal-pasal sebelumnya, sekarang perlu dipikirkan itu. Perlu dipertimbangkan terus-menerus. Karena pikiran-pikiran itu adalah pikiran-pikiran dalam Kristus Yesus, bukan pikiran sembarangan. Maka perlu direnungkan. Nah, kata logisomai ini maka muncullah dalam istilah teologi ada 2 yang paling prinsip, yaitu ada istilah logos. Logos adalah firman Allah atau catatan yang tertulis. Alkitab yang tertulis itu seringkali ini disebut logos. Itu bagus untuk menuntun seseorang. Tetapi ketika cuma catatan-catatan kayak gitu, itu hanya menimbulkan atau menambahkan knowledge seseorang. Artinya menjadi pintar saja. Otak yang diisi. Tetapi dalam pandangan teologi ada yang kedua. Selain logos, maka muncul kata rema. Nah, rema itu sesuatu yang ada di dalam hati, muncul di dalam hati, dihayati, itu terus-menerus. Jadi 2 hal itu harus dipikirkan. Rema itu, logos itu harus ada di dalam hidup kita, dihayati terus-menerus. Dan ketika firman ini, ketika nasihat Paulus, ketika pikiran Kristus ini dihayati terus-menerus menjadi rema dari logos yang kita dapat, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat kuat di dalam iman kita. Jadi kalau saudara baca Alkitab, membaca firman Tuhan, harusnya 2 hal ini ada. Makanya pikiran ini harus dihayati terus-menerus.
pengertian dipikirkan itu dihayati berdasarkan tadi dua prinsip, logos dan rema dalam hidup kita. Nah, dalam memahami firman Tuhan harusnya begitu. Dalam yang perlu dipikirkan kayak gini. Jadi hari ini mari kita ubah dulu cara memikirkannya, bukan mikirin utang, jangan cuma mikirin saudara yang kekasih karena mungkin proyeknya lagi turun, usahanya lagi turun, sawitnya lagi turun, duitnya lagi turun, nggak usah dulu. Hari ini khususnya kita yang dipikirkan adalah pikiran Kristus. Karena saudara yang kekasih, orang akan bertindak, akan bekerja, akan melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dipikirkan. Betul? Sebagai contoh gini, saudara mau buat rumah. Maaf, kebetulan Pak Silalai lagi buat bangun rumah. Maka pikirannya semuanya selama ini, dia pengen modelnya begini. Sekian kamar, dia bentuknya model kayak gini. Dia kurang lebih sekian lantai, kurang lebih gini, biayanya kurang lebih. Maka saya yakin Pak Silalai hari-hari pikirannya diantaranya adalah pikiran untuk membangun rumah. Nah, apa yang dipikirkan pasti akan menghasilkan berdasarkan apa yang dilakukan atau tindakannya. Ketika berdasarkan mulai mikirkan rumah, maka dia akan mewujudkannya. Sebuah bentuk yang diaktualisasikan berdasarkan apa yang selama ini dipikirkan. 4 kamar, 3 kamar, jendelanya sekian. Itu nanti diaktualisasikan. Nah, ini yang harus dilakukan. Pikiran Kristus itulah yang terus menguasai yang tadi rema dan logos itu yang terus memikirkan pikiran-pikiran kita. Maka itu akan dilakukan oleh kita. Dan itu akan menghasilkan karena firman Allah adalah Allah. Dan firman Allah ada kuasa untuk menghasilkan sesuatu. Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika pikiranmu pikiran Kristus, saya percaya Kristus akan mengajarkan kita, menuntun kita dari hal-hal yang luar biasa, perkara-perkara yang hebat, ide-ide yang cemerlang, ketika itu menjadi pikiran Kristus. Amin. Nah, saudara yang kekasih, ada kata kunci yang kedua, ini berdasarkan ayat 9, Bapak Ibu nanti lihat sendiri. Maka apa yang dipikirkan itu, ada kata yang selanjutnya itu, lakukanlah itu. Jadi setelah dipikirkan terus-menerus, sekarang wujudkan atau aktualisasikan itu. Jadi 2 kata kunci omongan Paulus yang terakhir, yang udah tua itu tadi, maka sesuatu yang sangat penting itu wujudkan, lakukanlah. Bahkan kalau ayat yang ke-8 itu ada kata-kata kunci yang luar biasa. Dan apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Apa yang kamu dengar. Tadi dimulai apa yang kamu pikirkan. Pikiran-pikiran kita, terus apa yang kamu pelajari, apa yang kamu dengar, apa yang kamu dan sebagainya. Sekarang aktualisasikan itu. Praktekkan itu. Itu yang akan menghasilkan sesuatu dinamisasi yang sangat hebat. Nah, seringkali saudara yang kekasih, sampai mendengar, sampai melihat, ya. Tapi ketika yang outputnya, apa yang kamu lakukan, seringkali kurang. Kalau bicara iman, orang Kristen dahsyat. Untuk mengatakan Yesus hebat, iya. Iya. Tapi ketika mengaktualisasikan, lakukanlah itu. Seringkali disitulah kegagalan kita mempertimbangkannya. Dilakukan atau tidak. Padahal hasil apapun yang tadi, pikiran dan sebagainya, itu harus terjadi dimulai berdasarkan pikiran-pikiran itu tadi. Sekarang, lakukanlah itu.
Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari hari-hari ini yang kurang dari kekristenan pada umumnya saudara yang kekasih adalah itu tadi, lakukanlah. Ya, saya pernah cerita kepada beberapa jemaat dan mungkin yang udah ke sekian kali. Pertama kali saya jadi Kristen, saya bangga minta ampun kalau ketemu orang Kristen. Senang sekali. Senang sekali karena memang latar belakang saya adalah dari Muslim. Jadi kalau ketemu orang Kristen bangganya minta ampun. Nah, suatu ketika saudara yang kekasih, saya melayani ke daerah Sumatera. Saya pikir kalau ke Sumatera Utara pasti ini kantong-kantong Kristen, tempat-tempat yang menyenangkan. Dan benar, ketika saya ketemu tugu-tugu tempat-tempat orang pemakaman itu bentuknya gereja. Jadi saya pikir dulu gereja juga karena tugu-tugu juga banyak sekali. Sampai ke daerah dalam-dalam. Bangganya minta ampun orang Kristen. Saudara yang kekasih, ditambah saudara yang kekasih, pada waktu itu saya dapat marga tarigan. Wah, lengkap saudara yang kekasih. Nah, tetapi saudara yang kekasih, begitu saya pulang dari Tanah Karo, di Kabanjahe saudara yang kekasih, seumur hidup saya belum pernah dijamret oleh seseorang. Ya wajah saya, wajahnya aja wajah kriminal saudara. Waktu itu saya merantaunya pun di Palembang, di 16 Ilir. Kalau pernah ngomong 16 Ilir, itu kantong semua jenis kejahatan. Di 16 Ilir, belum pernah seumur hidup saya merantau di 16 Ilir, nggak ada yang berani jambret saya. Karena mungkin berpikir, ini jambret juga ini kayaknya. Jadi nggak mungkin jambret saya. Kemana-mana saya merantau ke Jakarta, ke Bandung, belum pernah saya dijambret, dicopet orang. Baru pulang dari Cingkes, dapat marga tarigan, bawakan persembahan habis ibadah di Tanah Karo, di Cingkes itu, di Kabanjahe itu, saya dipalak seseorang yang malak saya lagi pakai kantong salib, kalung salib. Jangan-jangan itu marga tarigan juga itu jambret saya. Kecewa sekali. Padahal saya sudah ngomong, saya Kristen, haleluya, dan nggak peduli mau haleluya, mau halelupa, saudara yang kekasih. Jambret ya jambret. Saya pikir, itu orang Karonya itu. Saya lalu pada waktu itu, tahun 90-an, saya ke Terminal Amplas. Tahu ya, Terminal Amplas. Saya beli tiket, saudara yang kekasih. Dipalak oleh seseorang. Oleh marga titik-titik, marganya nggak usah disebut. Kecewa sekali. Saya sudah padahal memuji Tuhan, nyanyi-nyanyi, haleluya, betapa baiknya. Supaya mereka tahu saya Kristen maksud saya. Nggak peduli mau betapa baiknya Tuhan dan sebagainya. Jangan-jangan itu saudara yang kekasih, maka pas jambret saya, dia juga sambil nyanyi memuliakan Tuhan. Kecewa saya, Sekian tahun kemudian saya pelayanan ke Manado, saudara yang kekasih. Nginep di sebuah hotel MBH. Itu hotel bagus sekali pada waktu itu. Oleh karena penginjilan saya ada di sana. Sayangnya saya sakit di hotel itu. Saya cari tukang urut, dapatlah tukang urut bapak-bapak dan majelis gereja. Apa enggak senang pendeta ketemu majelis gereja? Ngobrol sana, ngobrol sini, saudara. Diurut saya, senang sekali. Tapi persoalannya, bapak ini lebih banyak ngomongnya daripada ngurutnya. Saudara. Karena mentang-mentang dia pendeta, ya sudah, haleluya, haleluya, terus. Dia ngurutnya nggak megang-megang, saudara. Lalu terakhir, saudara, udah 2 jam lebih, saudara. Saya tanya, berapa pak per jamnya? Dia jawab begini, ya karena bapak itu pendeta, murah saja katanya. 250.000 saudara. Waduh, tahun 90-an 250 kalau di Cilacap ngurut itu 2 minggu saudara, enggak berhenti kayak gitu saudara. Sudah ngaku pendeta dan sebagainya, dia majelis.
dipala juga. Aduh, saya pikir sama juga, saudara. Artinya, aktualisasinya, cara melakukannya kalau ngomong Kristen, di kantong-kantong itu, saya ke Papua, saudara yang kekasih, saya melayani, wah, sambil tenggeng pun, saudara, haleluya, haleluya, Pak Pendeta. Sambil terkapar, saudara. Itu pun haleluya. Tapi perilakunya juga nggak cocok. Mestinya kekristenan, apa yang dipikirkan pikiran Kristus, yang dilakukannya, lakukan outputnya adalah seirama. Itu yang akan menghasilkan sesuatu. Itu yang nasihat Paulus akhirnya itu harus lakukan lagi. Jadi Paulus ngomong percuma yang tadi dikhotbahkan 2 bulan ini, kalau nggak ada pikirannya Kristus dan outputnya yang kita lakukan yang baik. Amin. Ya kita mau belajar gitu. Kalau mau tanya Kristen, udah banyak loh orang Kristen. Tapi Kristen yang perilakunya baik, nggak banyak. Perlu diulang, perlu direview. Waktu saya tinggal di Muhajirin, saudara yang kekasih, tinggal bersama-sama salah satu juga pengurus gereja. GPDI pula. Tapi ya sama juga, di kawan palak-palak dan seterusnya. Kami dikelilingi Kristen semua, saudara. Salah satu pengurus gereja juga. Aduh, sedih. Nah, mestinya seimbang. Ajarannya begitu bagus. Kitab Filipi itu ajarannya luar biasa. Tapi pikirannya pikiran Kristus belum. Yang kedua, apalagi outputnya yang dilakukannya. Mestinya seimbang. Maka dari itu Paulus menekankan kembali. Kembali ke ayat yang berikutnya. Pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Berhenti dulu sampai di situ. Semua yang benar. Kata benar itu di sini diterjemahkan seperti ini. Jadi semua yang benar, pikirkanlah itu, lakukanlah itu. Nah, kata benar itu memakai kata aletes. Yaitu artinya benar atau sungguh. Sungguh, ini bahasa Yunani ya. Benar atau sungguh-sungguh atau benar. Ada istilah benar, benar, benar. Atau sah, itu baru benar. Jujur atau dapat dipercaya. Miss Maria mestinya yang jelaskan. True. Love true artinya saudara yang kekasih sesuatu yang menyenangkan. Yang kedua saudara yang kekasih bahkan menjadi omongan yang dapat dipercaya. Jadi percaya di sini bukan sekedar percaya. Tetapi yang harus dilakukan dapat dipercayai omongannya. Ketika waktu dia ngomong A, ya memang A. Jangan berubah. Itu ini. Nah, yang ini perlu dipikirkan terus-menerus. Perlu menjadi gaya hidup kita, cara berpikirnya, berpikir yang benar, yang seperti ini, aletes. Apakah pikiran kita kayak gitu? Bukankah kita lagi makan bersama-sama, itu pun hatinya, yalah nanti ngutang lagi kamu. Ya enggak? Ayat ini mengatakan mestinya pikiran kita lurus. Yang demikian. Waktu kita mengatakan A, B, B. Jualan sayur mestinya 10 on, ya 10 on, jangan 8 on. Cabai 1 kilo, ya mestinya 10 on, jangan 9 on. Jual ikan mestinya 1 on 1 kilo 10 on, ya seperti itu, jangan dikurang-kurangi. Ini yang ditebus aletes. Benar. Semua orang yang sungguh-sungguh benar dan dapat dipercaya. Pikirkanlah semuanya itu, hayati itu, yang benar itu. Ini yang Paulus mau.
Setelah ada pikiran Kristus, hayat itu, sesuatu yang benar itu, pikiran yang benar, benar, bukan cuma benar. Sebab kalau bicara benar di dunia ini, dunia pada umumnya, secara umum itu relatif. Sebagai contoh begini, salah, orang salah, berarti di dalamnya tidak ada kebenaran. Di bawah tingkatnya sedikit, saudara yang kekasih, atau di atasnya sedikit, maka tidak semuanya salah. Berarti ada salahnya, tetapi ada benarnya. Oke, naik setingkat, saudara yang kekasih. Orang ini lumayan benar, tapi belum semuanya. Terus naik lagi, orang ini benar. Apakah udah tingkat tinggi? Belum. Barulah istilah Indonesia itu benar, berarti dia nggak ada salahnya. Udah mesti 3 kali baru disebut benar. Nah, kita bukan cuma itu, bukan istilah benar, tetapi harus dapat dipercaya. True atau love true, saudara yang kekasih, sesuatu yang menyenangkan. Bahkan sesuatu yang menjadi omongan yang dapat dipercaya, omongannya bisa dipercaya. Harusnya yang seperti itu. Yang Paulus mau. Sampai ngiler saking semangatnya. Yang kedua, yaitu masih mulai dari Filipi pasal 4. Selain benar, maka semua yang mulia. Kata mulia, jadi semua yang mulia, pikirkan dan lakukan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kata mulia memakai kata semos. Ini kalau kasih nama anak nanti kalau kamu menikah boleh kasih nama Semos. Bagus. Semos Papahan. Udah kasih modal nama anak. Lalu saudara yang kekasih, artinya sungguh-sungguh berwatak yang baik atau terhormat, mulia, patut dimuliakan, patut dihormati. Sebut sendirilah, Maria Pumpung lagi nggak ada. Pasti kita benar semuanya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini jadi bukan cuma sekedar muliakan, tetapi orangnya, wataknya bagus, karakternya bagus, itu pikirkan itu. Watak-watak yang bagus itu, yang semos itu, yang mulia itu yang terus dipikirkan. Dan karakter yang kayak gitu, biasanya orangnya dimuliakan dirinya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu, waktu saya pelayanan ke Papua, saya dapat kehormatan duduk naik Garuda. Waduh, bagus sekali pesawatnya. Dan saya duduk dikasih prioritas duduk di eksekutif di depan. Jakarta ke Papua itu 1 malam, berangkat jam 8 malam, besok pagi-pagi jam 8 baru sampai. Jadi lumayan lama. Nah, karena saya ada yang membayari, duduknya eksekutif di depan, eksekutif kelas. Waduh, pelayanannya luar biasa. Sebentar-bentar, Pak, mau ngopi, kopi belum diminum, Pak, mau sarapan lagi, terus semua. Yang lain karena yang itu kelas-kelasnya berbeda. Karena saya duduk dengan ketua penginjilan dan dia yang membiayai jemaatnya, jadi enak sekali rasanya. Waduh, dia nggak tahu bahwa saya cuma orang Bengkulu, orang Udik. Tetapi saudara yang kekasih, padahal bajuku ya pas-pas. Tapi persoalannya karena ada yang bayar maka dihormati. Besoknya waktu pulang, saya naiknya Lion, itu pun duduknya yang paling belakang. Aduh, nggak diterge.
Beda sekali. Yang kemarin, waduh Pak, bahan mohon maaf kalau suruh apapun diturutinya. Luar biasa. Nah, rupa-rupanya saya pelajari, saya dihargai, dimuliakan itu tadi karena berdasarkan tiketnya yang mahal. Bukan sarwononya, tapi tiket yang dibayarnya. Artinya dihormati berdasarkan duitnya, berdasarkan tiketnya. Dengar, kalau ada orang menghargai saudara karena bajumu bagus, rumahmu lebih bagus, duitmu lebih bagus, percayalah orang itu pasti munafik. Berarti sesungguhnya dia tidak menghargai kita. Mestinya penghargaan yang sejati tidak bergantung berdasarkan apa yang kita baju, apa yang kita pakai, apa yang kita punya, nggak peduli. Iya kan? Suatu ketika saya melayani ke Unip, pas mau pelayanan saya kehujanan. Sehingga terpaksa saya harus ganti baju, bajunya basah. Saya mampir langsung pasar Minggu. Beli baju batik dan harganya saya ingat betul Rp20.000. Tahu sendirilah baju batik kalau 20.000 ya cuman kayak apa itu. Tapi karena pertama dipakai kelihatannya keren, bagus. Karena memang saya pikir ya besok sudahlah duitnya pas-pasan. Tetapi saudara yang kasih, waktu saya khotbah di Unip itu, orang tidak mempedulikan saudara yang kekasih batikku bagus atau tidak. Tetapi kualitas yang dikhotbahkan itu yang mereka perhatikan. Harusnya menghargai seseorang jangan karena rumahnya, jangan karena bajunya, jangan karena dan sebagainya, tapi karena kualitas seseorang, karakternya yang baik, yang patut dimuliakan. Harusnya begitu. Maka ketika engkau percayakan di perusahaan, orangnya harusnya bisa dihargai, bisa dimuliakan, bisa disesuaikan dengan omongannya. Kau baik, dan karena baik, karena berdasarkan hidupnya memang baik, bukan karena omongannya yang baik. Harusnya kayak gitu. Maka dari itu pemuda-pemudi, ketika kau mau nikah dengan seseorang, jangan karena penampilannya. Biarlah dia semekot, semeter kotor nggak apa-apa. Tapi kalau karakternya baik, itu jauh lebih penting daripada suamimu kayak Arjuna, tapi suatu ketika menyakitkan hatimu. Sakit di hatimu. Tapi kalau hatimu, karaktermu yang pantas dimuliakan, itu jauh lebih berharga. Amin. Itu berarti berita yang bahagia bagi orang-orang yang jelek. Bagi orang-orang jelek itu berarti ada pengharapan. Berita buruknya yang ganteng tetapi karakternya buruk. Tapi lebih bagus lagi kalau pribadinya bagus, penampilannya bagus, masa depannya bagus, karakternya bagus, itu cocok untukmu, Christine. Cari itu yang kayak gitu. Tapi sekurang-kurangnya karakternya yang bagus. Syukur kalau dapat dua-duanya, itu lebih bagus. Tapi paling tidak yang prioritas, Sela belakangan, jangan pula Sela pengen didaftar duluan. Dari tadi kasih kode-kode. Kristen duluan. Harusnya karakternya yang bagus ini. Yang mulia karena perbuatan karakternya. Oh, nggak terasa ya saya jamnya. Cepat sekali jam. Dimajukan dulu lah jamnya. Ini yang harus semos. Ini yang harus dipikirkan oleh kita. Cara pikirannya berdasarkan pasti apa yang dipikirkan itu yang akan menjadi tindakannya. Kalau pikirannya mulia, mudah-mudahan tindakannya juga sesuatu yang mulia. Karena dari pikiran itu akan menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, adil. Pikiran dan perlu dilakukan. Memakai kata dikaios. Benar, adil, ini hampir sama. Pakai istilah yang sama. Supaya waktunya cukup, karena ini istilahnya sama,
saya nggak terlalu dalam. Cuman saya tambah ada budi luhurnya. Jadi adil itu bukan cuman kanan dan kiri, tetapi luhur dalam perbuatan. 4, suci. Kata suci di sini lebih tepat memakai kata murni. Murni, pure, saleh itu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kata suci sini bukan berarti tidak pernah salah. Tetapi kata pure atau kata murni lebih tepat kurang lebih apa adanya. Nggak ada apanya, bukan itu. Tetapi apa adanya, murni. Ajarannya, pikirannya, ini yang tidak bercabang. Seringkali kita ngomong baik, Pak Pendeta baik dah, luar biasa. Padahal di hatinya, elah paling kau cari dana lagi ke rumahku. Itu bukan pure, bukan. Tapi harusnya ketika dia ngomong murni. Yang kelima, semua yang manis, pikirkan dan lakukan. Ini propiles. Wow, yang Inggris-Inggrisnya tinggalannya. Kita tunggu Maria atau yang muda-muda ini. Menyenangkan, indah, dapat diterima, pantas, memuaskan, itu manis. Karakter yang manis, kalau ngomong enak. Ada orang kan baru ngomong aja udah sengak. Iya kan? Setiap ngomong pikirannya adalah, boleh enggak aku ngutang ujung-ujungnya? Lah ilah, sengak kan nggak enak kita ngobrol, ujung-ujungnya mau minta, ujung-ujungnya. Tapi kalau ini, semua omongannya, Lai, apa kabar Lai? Haleluya Lai. Aduh, tapi aku susah. Sudah, nggak apa-apa. Itu biar pikirkan uang nantilah belakangan. Yuk kita kumpul bersama. Enak, menyenangkan. Ada orang yang kalau ngobrol, senang kita ngobrol. Padahal dia tidak memberikan solusi apapun. Ada kan kayak gitu. Tapi sebaliknya, ada orang setiap ngomong, sebel amat. Setiap ngomong pasti sengak. Susah kali. Pasti ngutangnya rumah kau. Pasti ini. Ngomongnya itu gak enak. Tapi yang ini, pikiran kita, lakukanlah adalah sesuatu yang manis. Pasti ini orang Victory ini. Kenapa kau terlambat? Gak apa-apa lah, terlambat dikit. Yang penting kau masih ke gereja. Tapi kalau orang sengak, pasti jadi penerima tamu. Kenapa lah? Kau gak ibadah ya? Matinya kau nanti, masuk nerakanya kau. Tapi kalau orang yang pikiran manis, haleluya lah. Ya tapi aku terlambat, nggak apa-apa lah. Yang penting lah hari ini ibadah. Minggu depan kau pasti bisa lebih baik. Enak. Amin. Mau Natal saudara yang kekasih, karena pikiran manis baik. Lah, aku nggak bisa nyumbang banyak. Sudahlah lah. Nggak apa-apa, kan kita masih bisa dikredit sama panitia. Minggu depannya masih bisa dicicil, nanti siapa tahu ada berkat lain. Enak kan? Tapi kalau belum apa-apa, kau pengusaha masa nyumbang cuma 10.000, wah udah dihakimi duluan. Tapi yang ini menyenangkan. Hal-hal yang manis ini, pikirkanlah itu. Suami istri ngobrol yang manis, yang menyenangkan. Jangan setiap ketemu suami istri sudah mikirnya online, tagihan online terus. Vkom kemarin salah satu problemnya adalah online. Kenapa pembayarannya agak banyak? Soal online-nya makin banyak. Nah, yang manis lah. Online-nya kurangilah dikit Ini lagi agak kesulitan ekonomi, pas-pasan. Tapi kalau omongannya dengan manis, hasilnya akan manis. Tapi kalau dikit-dikit, online terusnya kau. Habis. 6. Semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Ini ada 2 kata kunci yang sangat manis.
Pikirkan semua yang baik, semua yang disebut kebajikan. Dibuat kesimpulan, maksudnya sebenarnya masih banyak lagi. Tetapi dia itu memakai kesebutan, ya semua yang baik, semua yang disebut kebajikan. Apa saja yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Itu sebenarnya karena kehabisan kamus Paulus, sebenarnya masih banyak sekali yang perlu dijelaskan. Tapi karena waktu dan sebagainya, maka dia memakai kalimat ini. Semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Itu yang harus dilakukan. Terakhir, kesimpulan. Nah, semua sifat yang baik seharusnya selalu direnungkan. Bukan cuma direnungkan, dihayati. Bukan cuma dihayati, dipedomani secara sungguh-sungguh bagi hidup kita. Selanjutnya, atau seharusnya menjadi gaya hidup bagi kita, lakukan dengan sungguh-sungguh bagi hidup kita. Ini yang harus dilakukan. Jadi tambahkan lagi yang baik, sudah ngobrol yang baik. Jangan ngobrol suami istri, aduh setiap kali mau ketemu, berantem melulu. Apa enggak tambah stres suami istri kalau kayak gitu? Anehnya saudara yang kekasih, berantem terus-menerus, anaknya yang baru lahir terus-menerus. Suatu ketika saya melayani seseorang, suami istri, kebetulan itu daerahnya agak sungai, jadi rumahnya di panggung. Itu kalau berantem, lalu disekat rumahnya. Sini istrinya, sini suaminya. Pakai dinding triplek. Tapi anehnya setahun satu anaknya lahir. Tapi berantemnya juga rutin melalui. Pasti bukan orang Victory. Kalau orang Victory yang manis-manis, yang baik-baik, yang menyenangkan Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati.